واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu dan pemahaman sehingga dimudahkan di dalam mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menghayati dengan baik ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, memahami dasar hukum atau dalil tentang pentingnya berlaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Yang keempat, memahami cara berlaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Siapakah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita? Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita sejak di dalam kandungan. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu mengalami kondisi payah yang bertambah-tambah. Meskipun demikian, tidak ada keluh kesah terucap dari seorang ibu. Semua dijalani dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Saat melahirkan, ibu mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya. Sungguh tidak dapat dibayangkan betapa sakitnya saat melahirkan. Tidak hanya berhenti di situ, seorang ibu masih harus merawat bayinya, menyusui, mengganti popok, memandikan, mencuci pakaian, hingga menemani tidur dilakukan ibu dengan penuh ikhlas. Begitu pula seorang ayah bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Demikianlah, kedua orang tua memiliki jasa yang sangat besar dalam hidup kita. Berkat keduanya kita bisa terlahir ke dunia ini. Oleh karena itu kita harus menghormati dan mematuhi nasihatnya. Bagaimana peranan guru terhadap kita? Di samping orang tua, guru juga mempunyai andil besar dalam mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu kepada kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak ibu guru mengajar dengan ikhlas, memberi motivasi, nasihat dan menjadi teladan dalam bertutur kata dan berperilaku. Guru juga berjasa dalam menanamkan dan membiasakan akhlak mulia di sekolah. Atas jasa guru, kita bisa membaca dan memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu ini menjadi bekal hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, hormati dan patuhilah nasihat dari bapak ibu guru. Sungguh, memuliakan dan menghormati seorang guru merupakan akhlak terpuji. Hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya berbeda agama atau keyakinan. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Salah satunya surah An-Nisa
ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian tercinta, dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan berbuat syirik. Ia menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya tetapi dia tidak berusaha masuk ke dalam surga dengan berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perilaku durhaka kepada orang tua dikenal dengan uququl walidain, merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Yang pertama, ketika orang tua masih hidup. Yang kita harus lakukan ketika orang tua masih hidup adalah yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Sebagai anak yang soleh atau solehah, tentu kalian akan membantu menyelesaikan semua beban orang tua agar menjadi lebih ringan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dan lainnya. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang dilakukan seorang anak. Yang kedua, jika orang tua sudah meninggal dunia, yang harus kita lakukan yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat kerabat serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga tali silaturahmi dengan mereka, hakikatnya juga menjaga silaturahmi dengan orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua yang belum atau sedang terlaksana harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur. Sebab hanya anak soleh atau soleha yang bersedia mendoakan orang tuanya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang yang sukses. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung.
Oleh karena itu kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang telah kita lakukan terhadap orang tua. Bagaimana menghormati dan mematuhi guru? Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Perkataan guru pasti mengandung hikmah, sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Saat berhadapan dengan guru, seorang murid hendaknya memberikan perhatian terhadap perkataan guru, mencatat jika diperlukan. Dan yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, demikian materi tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungan kita dalam memajukan pendidikan agama Islam khususnya pada tingkat SMP dan sederajat. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilahit tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.